Kemudian hadis berikutnya, an Abi Bishr qala sami'tu Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini murid dari Abdullah bin Abbas, yang dibunuh, orang terakhir yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi ada di masa pemerintahan Bani Umayyah ada seorang pemimpin yang kejam sekali, sampai para ulama itu mensinonimkan, menyamakan kata kejam itu dengan kata Hajjaj. Ya. Kalau Hajjaj ya sudah kejam itu pasti. Ribuan orang dibunuh oleh Hajjaj ini. Kadang orang salah ngomong saja bisa mati. Salah nahu. Nahu kan bunyi ujung harokat. Ditanya dari mana kau bisa baca ini seperti ini? Dari sini katanya. Bawa buktinya besok. Kalau kau tidak bisa datang ke buktinya, mati kau. Salah ngomong, minal laili dibaca minal laila misalnya. Salah cek itu dibunuhnya. Dan orang terakhir yang dibunuh oleh oleh Hajjaj bin Yusuf adalah Sa'id bin Jubair, murid dari Abdullah bin Abbas. Dan ketika akan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang terakhir yang dia bunuh. Nah, beberapa hari menjelang dia meninggal, dia mimpi kakinya ditarik oleh Sa'id bin Jubair. Ya. Di antaranya banyak, dialognya panjang, Sa'id bin Jubair dengan Hajjaj bin Yusuf. Ya. Kemudian di akhir ayat Hajjaj bin Yusuf berdoa kepada Allah. Ya. Allahumma gfirli, Allah ampunilah aku meskipun aku menyangka Engkau tidak mengampuniku. Saking banyak dosanya. Ya. Namun hendaknya kita tetap baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik sangka kepada Allah itu penting dan itu ibadah. Baik sangkanya itu ibadah itu. Nanti ada hadis dari Imam Muslim, ada ketika penduduk neraka sudah masuk neraka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh keluarkan 4 orang penghuni neraka. Kemudian setelah keluar menghadap Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, masukkan lagi mereka ke neraka. Salah seorang dari mereka mengatakan, ya Allah, aku tidak nyangka kalau aku sudah Engkau keluarkan, bakal Kau balikkan lagi ke neraka. Sangkon aku baik kepada Engkau, maksud dia. Aku bersangka baik bahwa kalau aku sudah keluar, Engkau adalah Maha Pengampun, tidak bakal lagi dibalik ke neraka. Nah, gara-gara sangka baik dia ini, tidak jadi dimasuk ke neraka. Bayangkan, cuman sangka baik, bermodal sangka baik, tak punya amal yang lebih hebat lagi dari itu istilahnya. Amal cuman menata hati dia. Dalam kondisi yang ketika itu menakutkan, dia cuman bersangka baik kepada Allah, kalau sudah keluar, tak bakal balik lagi. Tak jadi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Ini kalau salah di akhir-akhir Sahih Muslim. Kemudian dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, dan ini sepupu beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula ma yuridu ay yuftira minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa sampai kami mengira beliau tidak berbuka dalam sebulan. Wa yuftiru hatta naqula ma yuridu ay yasuma. Terkadang beliau tidak berpuasa sampai kami kira beliau tidak akan berpuasa. Wa ma shoma syahron kamilan mundu qadimal madinata illa Ramadan. Dan beliau tidak pernah berpuasa selama 1 bulan penuh sejak datang ke kota Madinah tahun 2 sejak datang ke kota Madinah kecuali di bulan Ramadan. Ini 3 hadis ini sama maknanya. Hadis berikutnya dari Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh secara berturut-turut.
berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali di bulan Sya'ban dan Ramadan. Nah, di hadis ini berbeda dengan 3 hadis sebelumnya, bahwa Ummu Salamah mengatakan di antara puasanya Rasulullah SAW itu adalah puasa di 2 bulan. Yang dikatakan oleh Ummu Salamah berpuasa 2 bulan penuh berurutan, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nah, ucapan Ummu Salamah ini maksudnya adalah ghalibu Sya'ban. Mayoritas bulan Sya'ban beliau itu isi dengan berpuasa. Jadi bulan Sya'ban itu pemanasan untuk Ramadan. Ramadan itu sudah lombanya. Ya, musabaqahnya Ramadan. Nah, ketika orang akan ikut musabaqah, lomba, biasanya latihan dulu. Kalau pas lomba, pas itulah latihan, biasanya kejeng-kejeng. Ya, lomba lari, tidak latihan lagi, tidak pemanasan lagi, udah keram itu. Ya. Nah, sehingga Sya'ban dijadikan oleh Nabi SAW persiapan Ramadan, sehingga ketika Ramadan sudah biasa. Nah, kenapa masyarakat kita itu gagal bulan Ramadan? Tradisi masyarakat kita kebiasaannya adalah kalau awal Ramadan penuh, tengah Ramadan mulai setengahnya, terakhir Ramadan tinggal sedikit. Karena habis bensin tadi. Tidak biasa, tidak pemanasan, keram tengah jalan. Ya. Nah, ini adalah manfaat banyak puasa di bulan Sya'ban. Seperti kita bahas tentang sholat sunatnya Rasulullah. Nah, sholat sunat yang dianjurkan kepada kita adalah sholat rawatib. Tujuan sholat rawatib supaya kita adaptasi dengan kondisi munajat kepada Allah. Kalau tahu-tahu masuk qomat, nah itu lain. Ya, tahu-tahu masuk langsung qomat, langsung isi saf, itu lain. Dia belum adaptasi dengan suasana masjid, masih tadi nengok lintasan-lintasan di jalan tuh apa, masih terekam kalau. Ya. Ketika dia sholat sunat, itu lintasan-lintasan tadi yang dia lihat di jalan, iklan-iklan, ya, yang banyak cewek-ceweknya, dunia-dunia, makanan, kuliner, mobil. Ketika dia sholat sunat, dia coba untuk khusyuk. Nah, itu terkikis. Itu, dengan sholat sunat tadi. Nah, ketika dia masuk yang wajib, dia lebih bisa meningkat dari kondisi dia sholat sunat. Ya. Nah, itu rahasia diantara supaya sholat khusyuk. Nah, demikian juga dengan Ramadan. Nabi pemanasan dulu untuk masuk bulan Ramadan. Makanya para ulama mengatakan bulan Sya'ban itu bulan menanam, Ramadan itu bulan panen. Itu filosofinya para ulama. Ya. Bulan Ramadan itu disebut oleh para ulama Syahrul Quran. Juga disebut bulannya baca Al-Quran. Ya. Kan nanti Ramadan biasa. Beda dengan kita. Ramadan itulah nanam, kalau bisa panen juga sekalian. Ya. Makanya jadi hasil panennya rusak. Ya, dikejar, ya. Rusak. Tidak maksimal. Jadi yang disebut oleh Ummu Salamah bahwa beliau puasa 2 bulan berturut-turut maksudnya adalah dominan. Ya, beliau itu mengisi bulan Sya'ban dengan Ramadan. Namun ada hadis-hadis yang mengatakan tengah Sya'ban jangan lagi puasa, yang jelas tapi 2 hari, 1 atau 2 hari sebelum Sya'ban jangan 1-2 hari sebelum Ramadan jangan puasa.